Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yas'al liman kabira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi kaffatan basyira wa nadhira wa ala alihi Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah haji subuh rahimanillah wa iyyakum. Sebelum kita masuk ke tema kajian berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang niat, karena kita sekarang ada di awal bulan Muharram atau awal tahun 1445 Hijriah, ada baiknya kita ingatkan lagi, dulu sudah pernah, sekarang sampaikan lagi sejarah tentang hari, bulan, dan tahun Arab serta tahun Hijriah. Tahun Arab ya tahun Hijriah. Sejarah hari, bulan, dan tahun Hijriah sebenarnya begitu, yang berkaitan dengan tradisi Arab, berkaitan dengan tradisi hari. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa pada awalnya orang Arab itu tidak memberi nama hari seperti yang kita kenal sekarang, tetapi mereka memberi satu nama untuk setiap 3 hari. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 namanya sama, disebut sebagai buron. Kemudian tanggal 4, 5, dan 6 disebut sebagai nufal. Tanggal 4 namanya nufal, tanggal 5 nufal juga, tanggal 6 nufal juga. Terus 7, 8, 9 Tusa, 10, 11, 12 disebut Usar. Kemudian yang terkenal sampai hari ini tanggal 13, 14, dan 15 disebut sebagai Bid. Makanya puasa sunat di hari-hari itu disebut sebagai Ayyamul Bid. Hari-hari Bid, hari-hari putih, artinya putih karena malam 13, 14, dan 15 bulan itu kan memantulkan cahaya maksimal sehingga kesannya putih, maka hari-hari itu disebut sebagai hari-hari putih. Puasa yang mufid itu puasa tanggal 13, 14, dan 15 karena dulu tanggal-tanggal itu disebut sebagai bid, dan seterusnya terakhir 28, 29, 10 itu disebut sebagai Da'ati namanya. Kemudian pergaulan bangsa Arab dengan bangsa lain, terutama saat itu Persia dan Romawi yang ada di sebelah utara mereka, membuat mereka kenal ada sistem pekan atau seminggu usbuh yang berisi 7 hari. Usbuh kan berasal dari kata sabah, sabah 7, usbuh pertujuan, pertujuan. Mereka menamai berdasarkan 1, 2, sampai 7. Hari pertama disebut awal, hari kedua disebut ahwan atau ahwat, kemudian jubar, muknis itu kamis, kemudian Jumat itu disebut arubah, pakai arubah. Kemudian Sabtu disebut siang, ada pula yang menyebutnya sayar. Terus lama-lama berubah namanya seperti yang kita kenal, yaitu Ahad, Itsnain, Thulatha, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, dan Sabt. Jadi awalnya per 3 hari satu nama, kemudian menyebut per 7 hari yaitu awal, ahwan, dan seterusnya, kemudian Ahad, Itsnain, Thulatha seperti yang kita kenal hari. Nah, kapan pergantian hari? Kalau kita biasanya menandai pergantian hari kan kalau tanggal jam 12 dari malam jam 12 itu dari Sabtu ke Ahad gitu. Tapi kalau di Arab atau di Hijriah juga pergantian hari itu dasarnya adalah maghrib. Jadi masuk waktu maghrib itu sudah ganti hari dan ganti tanggal. Oleh sebab itu, andai kata ini adalah tanggal terakhirnya Sa'ban, makanya ini akhir Sa'ban, nanti baru maghrib baru tarawih, ya kan? Kenapa nggak ganti hari? Atau ini akhir tanggalnya Ramadan, misalnya ini 30 Ramadan,
Ya nanti mulai pada maghrib ya takbiran, sebab ganti hari ganti tanggal itu mengikuti masuknya waktu maghrib kalau di Hijriah atau di Arab. Adapun untuk bulan, mereka rata-rata dari awal sudah kenal ada istilah 12 bulan, meskipun namanya tidak langsung Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi dulu bulan pertama itu disebut Mu'tamir, Nadir, Khawan, Basom, Ramadan dan seterusnya. Sekarang tidak dipakai. Yang dipakai adalah Muharram, Safar dan seterusnya, ya Rabiul Awal, Akhir, Jumadal Ula, sampai Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang dinamai berdasarkan situasi ketika menamai. Misalnya bulan ketika itu sangat panas, bahasa Arabnya panas itu selain haram itu ada Ramadan, maka bulan itu disebut Ramadan. Ketika terjadi musim semi, bahasa Arabnya Robi, disebut bulan Robi. Karena puncak musim semi ada 2 bulan, maka Robi awal dan Robi musim panas semi pertama dan musim semi yang kedua. Ketika suatu saat bulan itu sangat dingin konotasinya beku, bahasa Arabnya junub, disebut Jumadah. Karena puncak musim dingin 2 bulan, ada Jumadah pertama atau awal dan Jumadah yang kedua atau akhir, yaitu Jumadah Tsaniyah atau Jumadah Akhir. Kemudian misalnya lagi ya jelas ya, Dzulhijjah pasti karena ada haji. Dzulqa'dah, Dzul itu artinya yang memiliki atau yang ada. Qa'dah artinya duduk, maksudnya adalah tidak ada perang. Ini mulai bulan Dzulqa'dah, orang Arab zaman dulu nggak boleh perang sebab mereka mulai berangkat untuk haji. Dzulhijjah tidak ada punya. Muharram disebut begitu untuk mengingatkan kita bahwa ini masih bulan haram. Waktu itu diperlukan agar jamaah haji pulang dengan selamat. Rajab artinya agung. Di bulan Rajab artinya adalah bulan yang agung. Kenapa? Karena orang Arab dulu kalau bulan Rajab itu umroh, tradisinya seperti itu. Jadi itu sejarah bulan, kemudian sejarah tahun itu lebih terkenal, sering diceritakan. Intinya dulu orang Arab menamai tahun, lama-lama memberi angka pada tahun. Detail ini saya sudah sering disampaikan. Jadi kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, berasal dari Nawa, lalu Suriah. Jadi ada Nawa, ada Nawa. Dari yang Nawa disebut Imam Nawawi, Imam besar madhab Syafi'i. Sampai ada ungkapan begini, kalau di madhab Syafi'i ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i namanya, itu sependapat dalam satu hal, sama-sama berpendapat ini haram. Itu bagi sebagian orang kepada Syafi'i nggak berbeda pendapat. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu udah belakangan, itu nggak boleh orang Syafi'i mengatakan ini saking pinternya Imam Nawawi. Salah satu karya beliau adalah Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang maksud beliau adalah hadis sahih saja, yang dimulai dengan bab berkaitan dengan niat. Kemarin kita sudah bacakan ayat-ayat tentang niat. Sekarang kita bacakan hadis pertama tentang niat. Hadis yang umum dibacakan di mana-mana. Innamal a'malu binniyat. Orang yang nggak bisa bahasa Arabnya hafal itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Imam Nawawi mengatakan, wa amirul mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan seperti yang dia niatkan.
Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya berpahala layaknya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila lidunya yusibuha al-imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun orang yang hijrahnya untuk mengejar dunia yang dia ingin dapatkan atau perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya bernilai seperti tujuannya. Jadi ini kita akan bahas ya di kalimat pertama. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal atau segala amal itu tergantung pada niatnya. Saya kira sudah makruh bahwa niat itu adalah maksud hati untuk mengerjakan sesuatu. Jadi niat tempatnya ada di hati dan tidak perlu diucapkan dan tidak perlu memaksakan dalil-dalil. Karena jelas sekali Rasul tidak pernah melafalkan niat, sahabat tidak pernah, tapi tidak pernah. Andai kata itu baik, pasti mereka sudah mendahului itu, sebab itu bidang ibadah. Adapun pesawat, numpak motor di helm, ceramah ilmi, itu ya betul zaman mereka ada, karena tidak mungkin ada. Tapi melafalkannya zaman Nabi kan mungkin untuk diucapkan. Andai baik kan mereka masih duluan. Karena tidak melakukan berarti itu pasti tidak dibenarkan. Adapun ada orang bilang labbaik Allahumma labbaik, itu sebagainya, jawabannya itu bukan niat labbaik Allahumma labbaik itu pernyataan bahwa siap untuk masuk ibadah haji, ya seperti itu. Kemudian ada hadis yang menceritakan bahwa ketika satu pagi Rasul keliling ke rumah para istri beliau menanyakan ada makanan atau tidak. Para istri menjawab tidak ada. Kalau begitu saya berpuasa. Itu kan ngomong aja, bukan berniat puasa. Jadi niat puasa itu tidak perlu, sebab tidak dicontohkan, artinya itu tidak benar. Niat tempatnya adalah hati. Oleh Rasulullah disebut sebagai pengendali niat. Segala amal tergantung pada niatnya. Kalau orang niatnya buruk, biasanya tindakannya ikut buruk. Kalau niatnya baik, biasanya tindakannya ikut baik. Kemudian di sisi lain, ketika orang niat baiknya lemah, tindakannya akan ada, tapi lemah juga. Kalau niat baiknya kuat, maka tindakan baiknya juga ada dan kuat. Jadi niat itu betul-betul mempengaruhi tindakan orang dari segi baik dan buruknya maupun kuat dan lemah, semangat atau luluhnya. Jadi kalau ada orang yang istrinya tertahan di rumah sakit karena melahirkan, keinginan anaknya butuh biaya besar untuk memulangkan ke rumah sakit, itu gak ada duit dan gak ada yang bisa ditanggung. Orang seperti itu menyiapkan uangnya sangat kuat, kerjanya pasti sangat semangat. Kita tengah orang seperti saya tidak sedang punya tanggungan berat, motor dan kuat dan bengkel, tidak ada masalah. Jadi bekerjanya saya dengan umumnya tidak akan serius orang yang istrinya masih di rumah sakit tadi. Kenapa? Karena dia yang habis kerja di rumah sakit itu niatnya kuat untuk mendapatkan uang, sehingga bekerjanya itu lebih serius dibandingkan orang yang niatnya lemah. Begitu pula dalam hal ibadah. Orang kalau misalnya tahu sholat isya dan sholat tarawih sampai witir total kan 15 rakaat, ya kan, tanpa hitung bagian saya. Isyanya 4, tarawih sampai witir 11 rakaat, total 15 rakaat. Sholat terbaik itu yang kanan dan yang paling depan untuk laki-laki.
kanan dan paling depan, mulainya bareng, selesainya bareng, dapat pahala paling besar hanya kalau tempatnya kanan paling depan. Niatnya kuat ya, biar dapat tempat kanan paling depan, biar berangkat lebih awal. Jadi niat itu mempengaruhi tindakan orang, bukan hanya buruk atau baik, tapi semangat atau tidak semangat. Oleh sebab itu di banyak kitab hadis ada pembahasan tentang niat itu diletakkan di bab pertama, termasuk Imam Bukhari. Hadis Sahih Bukhari kan ribuan. Kalau orang niatnya lemah itu sampai halaman 13 lalu di halaman pertama ditaruhlah hadis tentang niat ini serta untuk menjaga keikhlasan. Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin, hadisnya juga ribuan. Biar orang tidak bosan, maka di awal itu dikasih hadis tentang niat. Sebab orang yang niatnya baik, tindakannya akan baik. Niatnya baik dan kuat, maka dia akan semangat. Itu dia bagian dari yang pertama. Amal itu dikendalikan oleh niat seseorang. Kalau niatnya kuat, tindakannya kuat. Bagaimana cara supaya niat seseorang itu kuat? Di antaranya ada dua. Saya sampaikan sekilas saja karena ini bab berikutnya tidak disulit. Yang pertama adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Nanti mau sholat duha malas, merasa dilihat oleh Allah melihat saya nggak selalu, kan jadi suka sehingga ada niat untuk sholat duha karena betul-betul merasa dilihat Allah, sholatnya khusyuk. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah memahami bahwa setiap amal yang dilakukan pasti diberi pahala lebih besar dari yang dikerjakan niat. Kemudian di kalimat yang kedua disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya adalah mendapatkan yang dia niatkan yang sifatnya ukhrawiyah, yang sifatnya religius, yang sifatnya pahala, yang sifatnya goib, yang seperti itu. Adapun ketika orang punya niat bertindak karena sesuatu yang sifatnya dunia yang bermata-mata langsung, itu bisa jadi dia dapat, bisa jadi enggak. Misalnya ada orang berniat belajar ikut pengajian dengan niat benar supaya pintar, supaya ibadah kepada Allah lebih maksimal, niatnya benar. Sampai masjid ustaznya nggak datang. Nah, jadi untuk kedunia yang kelihatan mata bisa jadi kita nggak dapat. Kita nolong orang dengan maksud baik, gitu. Orangnya malah salah paham, berbalik memusuhi kita, itu bisa terjadi. Berapa orang yang ngajari murid dengan maksud membesarkan murid, mendidik agar jadi orang baik, tiba-tiba dimentahi ya. Yang murid dibawa dikasih julukan yang buruk, maksud gurunya baik dan mengajar dengan cara yang baik juga, tapi secara keduniaan tidak semua muridnya pintar, tidak semua muridnya terdidik. Jadi niat baik untuk hal yang sifatnya duniawi bisa dapat, bisa tidak. Tapi untuk yang sifatnya ukhrawi, keakhiratan, kegoiban, begitu istilahnya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya dalam hadis ini. Jadi kalau dengan menganggap hadis ini umum, semua orang mendapatkan apapun yang diniatkan. Hadisnya kan kelihatan berbunyi begitu kan Pak. Nah, ini dalam ilmu fikih disebut am-yuradu-bihi khusus. Lafalnya kelihatan umum, ayat mengatakan semuanya, tapi maksudnya adalah sebagian. Itu hanya hal yang keakhiratan, kereligiusan yang seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan yang keakhiratan saja, itulah jenis itu.
Dan kita perlu paham juga bahwa kalau seseorang punya niat yang sebetulnya baik dan dia sudah melakukan, maka dia mendapatkan seluruh keutamaan dari amal serta niat tersebut, meskipun tidak memahaminya secara detail, tidak mengerjakannya secara rinci. Misalnya pada sholat subuh tadi, itu kan di antara zikirnya adalah membaca ayat kursi. Bisa jelas yang ketiga, ada hadis tentang keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat wajib, hadis riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubro. Kemudian hadis tentang membaca ayat kursi pada pagi hari, berarti zikir pagi, dan tentang keutamaan membaca Al-Quran di dalam masjid. Ketika jenengan pada sholat subuh tadi membaca ayat kursi dengan niat itu sebagai zikir pada sholat wajib, niatnya cuma itu aja. Tapi ternyata ada dua keutamaan lain yang ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Atau misalkan setelah keluar dari kamar mandi, salah zikir yang diajarkan adalah ghufranaka, ampunanmu ya Allah, atau itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluar dari kamar mandi mohon ampun kepada Allah, niatnya kan pasti supaya diampuni oleh Allah saja, biasanya gitu. Tapi ternyata ada kemarin saya bacakan di khutbah, wa mayak malsu'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah jadillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau melakukan kesalahan terhadap diri sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang istighfar diberi ampunan dan rahmat oleh Allah. Orang yang mohon ampun kepada Allah, niatnya hanya supaya bisa diampuni, ternyata dapat ampunan dan dapat rahmat. Artinya, jadi niat baik melakukan sesuatu, maka orangnya akan mendapatkan semua keutamaan dari perbuatan tersebut. Jadi marilah kita berusaha untuk melakukan amal kebaikan dengan cara yang baik serta dengan niat yang baik, agar semua fadilahnya bisa kita dapatkan walaupun tidak diniatkan secara rinci. Apakah hal ini pernah terjadi di masa Rasul? Jawabannya iya. Ini dulu kadang-kadang sahabat itu melakukan satu kebaikan hanya tahu kalau itu baik, nggak ngerti fadilah detailnya. Setelah dia amalkan baru diceritakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ada di Sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, Bilal Robah, apa amal yang paling kamu andalkan dalam Islam? Karena sesungguhnya saya mendengar suara sandalmu di surga. Bilal menjawab, setiap selesai bersuci atau wudu pasti sholat yang kita sebut sebagai sholat duhur. Jadi setelah wudu dianjurkan sholat, Bilal paham dan melaksanakan tanpa mengerti keutamaannya, ternyata mendapatkan seluruh keutamaan dari amal tersebut, menjadi orang yang dijamin masuk surga. Begitu pula dalam salah satu sholat jamaah, sholat asar yang dalam, ketika tidak ada salah satu sahabat peserta sholat jamaah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah salam oleh Rasul ditanya, siapa yang baca tadi? Ya, pasti orang yang bacanya kawan sebetulnya, tapi kan Rasul bisa dengar. Ditanya siapa yang mengucapkan itu tadi, orang yang mengaku. Kemudian kata Rasul, saya melihat ada 30 sekian malaikat yang
berlomba siapa yang lebih cepat untuk mencatatnya. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Sahabat itu hanya tahu kalau ucapan itu baik. Ternyata setelah itu baru diberitahu oleh Rasul bahwa pahalanya sangat besar. Jadi ketika orang melakukan suatu kebaikan dengan niat secara umum saja, artinya dia mendapatkan seluruh keutamaan dari amal tersebut. Maka kita perlu menjaga yang baik dalam kehidupan kita. Nah, hadirin hadirat jamaah rahimahullah, tadi saya mengatakan bahwa Rasul mengatakan mendengar suara sandalnya Bilal di surga, ya kan? Berarti Bilal dijamin masuk surga. Mungkin ada pertanyaan, bukankah sahabat yang dijamin masuk surga itu ada 10? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Pak Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dan sebagainya. Katanya hanya 10. Ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-asratul mubasysyaruna bil jannah. Bilal nggak termasuk. Maksudnya bagaimana ini? Maksud dari istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah bahwa di antara seluruh sahabat yang ada, yang terbaik adalah 10 ini. Dan 10 sahabat ini disebutkan dalam satu hadis bahwa mereka dijamin masuk surga. Karena disebut dalam satu hadis. Padahal selain 10 ini, di hadis-hadis lain yang terpencak-pencak, ada banyak sahabat lain yang juga dijamin masuk surga. Misalnya ini Bilal, misalnya lagi ada siapa namanya, Khadijah istri Rasul, ada Fatimah putrinya Rasulullah SAW, dan lain-lain. Jumlahnya puluhan, dan bukan saya yang hitung, ya, ada bukunya. Jadi para sahabat yang secara khusus dijamin masuk surga selain yang asroh mubasysyaruna bil jannah, jumlahnya puluhan. Belum lagi yang kelompokan, misalnya para peserta perang Badar, para peserta Bai'atur Ridwan dan lain-lain. Gitu. Dan kita masuk ke kalimat berikutnya. Beliau mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya betul-betul bernilai karena Allah dan Rasulnya. Nah, maksud dari orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya itu adalah hijrah agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, orang yang demikian itu betul-betul disebut hijrah karena Allah dan Rasulnya, artinya mendapatkan pahala yang besar. Kemudian barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejar atau perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya berbeda seperti yang dia niatkan. Jadi kita tahu bahwa wanita atau perempuan itu bagian dari dunia, disebutkan secara khusus menunjukkan bahwa itu penting. Ada istilah harta dan wanita yang paling dikejar orang itu 3 ya. Walaupun bagi banyak orang beda-beda, ada yang nomor satunya wanita, kira-kira kasusnya ada. Ada yang nomor satunya adalah apa? Harta, ada yang nomor satunya adalah tahta, ketokohan atau kehormatan. Beda orang, beda nomor satu, tapi biasanya yang nomor satu bagi pria dewasa yang usianya sudah matang itu adalah ketokohan. Ada beberapa quote dari ulama salah ngomong begitu. Misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hubbur ri'asah asaddu 'ala rajuli min hubbid dinar wa dirham. Senang ketokohan itu lebih kuat pada diri seorang lelaki daripada cintanya kepada dinar dan dirham. Makanya ada pemilihan mustahil kan gembos-gembosan apa gitu kan, kenapa hubbur ri'asah? Padahal ada khususnya pada dunia kok direbutan ketokohan, kebanggaan ya. Itu memang betul itu ada.
agama, ulama tadi sudah mengatakan demikian. Kemudian secara psikologi pun juga begitu. Jadi saya sering baca buku manajemen psikologi dan lain-lain, dikatakan salah satu hal yang paling dikejar orang adalah perasaan merasa penting, merasa berperan banyak, itu senang. Banyak ada orang yang nomor satunya adalah wanita, ada yang harta, tapi banyak yang nomor satunya adalah tahta, ketokohan, jabatan atau kedudukan. Nah, di sini yang disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW sebagai contoh adalah wanita. Hijrahnya karena dunia atau wanita, maka ya seperti yang dia lihatkan, bisa dapat, bisa enggak. Nah, secara umum definisi hijrah, walaupun nanti definisi berkembang, definisi hijrah yang paling dasar adalah berpindah dari negara kufur ke negara Islam. Itu paling dasar, karena hijrahnya dulu kan karena itu pertama. Kemudian para ulama mengembangkan istilah hijrah menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hijrah meninggalkan tempat yang buruk. Yang kedua, hijrah meninggalkan perbuatan yang buruk, ini yang paling utama. Kemudian yang ketiga, hijrah meninggalkan pelaku keburukan, tempat yang buruk, perbuatan yang buruk, orang yang buruk. Ada 3 macam. Jenis yang pertama adalah hijrah tempat, meninggalkan tempat darul kufri menuju darul Islam, atau dalam konteks tertentu meninggalkan tempat yang merupakan darul kufri, negara kafir, di mana orang tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik, menuju ke negara kafir lainnya, di mana orang Islam bisa beribadah dengan lebih tenang. Contohnya apa? Hijrah dari Makkah ke Habasyah, negaranya Najasyi, kan negara kafir, sama-sama wilayah kafir, tapi di sini nggak aman di Mekah. Di Habasyah ya aman, itu namanya juga hijrah. Dari Mekah ke Madinah juga hijrah. Atau dari tempat yang banyak maksiatnya pindah ke tempat yang banyak ketaatannya. Intinya yang pertama adalah meninggalkan tempat keburukan menuju tempat yang lebih baik. Kemudian yang kedua, hijrah meninggalkan perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Dalam hadis sahih dikatakan, wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu. Orang yang sebenar-benarnya hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hijrah yang terbaik, sebab nomor 1 dan nomor 3 disyariatkan agar dia bisa dapat poin yang kedua ini. Kalau dia pernah belajar bahasa Arab, kira ini wal muhajiru, wawu terus al muhajirnya ada alif lam. Di bahasa Arab, salah satu fungsi menempatkan alif lam itu adalah menunjukkan sempurna. Istilahnya istiqra' al-wasat, menunjukkan sempurna dalam hal itu. Misalnya apa? Misalnya adalah Asmaul Husna. Sami itu mendengar, ditambahi alif lam yang menunjukkan kesempurnaan, menjadi Allah Maha mendengar. Alif itu tahu, mengetahui. Ada alif lam di depannya menunjukkan sempurna, diartikan Maha mengetahui. Muhajir, orang yang hijrah, di depan kasih alif lam, diartikan orang yang hijrah dengan sebenar-benarnya. Jadi puncak hijrah adalah poin nomor 2, yaitu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kita diperintahkan meninggalkan negara kufur menuju negara Islam agar bisa meninggalkan larangan Allah. Kita diperintahkan meninggalkan negara kufur yang kita sulit beribadah menuju negara kufur satunya yang kita mudah ibadah dari Mekah ke Habasyah, agar lebih bisa meninggalkan
apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk poin yang nomor 3 pun tujuannya juga nomor 2, yaitu meninggalkan pelaku keburukan, memboikot atau mengisolir, menghajar bahasanya. Jadi memboikot orang yang melakukan keburukan. Bahasa orang zaman sekarang di sini adalah sanksi sosial. Misalnya ada pedagang toko kelontong jual jajan di anak kecil, lah semua yang pilih nggak disusui, terus susunya permen, dulu pernah gitu. Di kecil beli kembalian 600 rupiah, jangan dulu mahal orang susunya permen kabeh, satu butir hitung 100 rupiah. Gitu. Nah yang seperti itu diboikot, banyak orang yang enggan untuk membeli ke situ supaya dia sadar dan memperbaiki caranya berdagang. Atau misalkan yang ini sangat saya sarankan, di bulan Ramadan ada banyak pedagang makanan apapun yang terang-terangan tidak berpuasa. Dan terang-terangan tampilkan betul nggak? Itu aja dituku, Pak. Tenang, walaupun itu jual takjil apapun, jangan karena dia tidak menghormati syariat Islam, tidak menghargai ajaran puasa dengan terang-terangan nggak puasa. Terlepas apapun agamanya, mungkin dia punya usul, terang-terangan nggak puasa itu mesti sama, terang-terangan. Makanya diboikot, diberi sanksi sosial, jangan dibeli dagangannya sampai dia berhenti dari itu. Itu ada dengan bahasa kita sanksi sosial, tapi dengan catatan kita melakukan sanksi sosial atau ijratul amil ini harus yakin bahwa orang yang diberi sanksi sosial akan berubah kalau kita kasih sanksi sosial. Misalnya ada orang Islam yang berdagangnya nggak beres tadi. Seandainya kita yakin kalau kita nggak boleh ke sana dia akan berubah, lakukan itu. Tapi kalau kita punya dugaan orang ini kalau diisolir, kalau diberi sanksi sosial tetap nakal, maka ya sudah biarkan, salahnya dia sendiri. Nah ini gabungan dari dua dalil. Dalil yang pertama adalah dulu ketika perang Tabuk ada 3 orang sahabat yang tidak mau ikut jihad. Itu selama sekian puluh hari diboikot, nggak boleh diajak ngomong, nggak boleh diajak jual beli dan seterusnya. Tapi kan ada hadis lain juga yang mengatakan jangan memboikot sesama muslim lebih dari 3 hari. Jangan, dan satu dipakai semua. Jadi kalau kira-kira orang ini diisolir mau berubah, kita kiaskan dengan peristiwa 3 sahabat yang diisolir tadi. Tapi kalau kira-kira orang ini diisolir tetap nakal, tidak mau berubah, ya sudah, kita nggak isolir karena kita pakai hadis yang melarang memboikot sesama muslim lebih dari 3 hari. Kembali ke hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya ada 2. Yang pertama adalah niat terhadap satu kebaikan akan memberikan kepada kita seluruh keutamaannya. Misalnya kita niat istighfar hanya agar diampuni oleh Allah, ternyata Allah mengampuni dan merahmati kita. Kemudian yang satu lagi, hijrah yang paling utama, yang paling afdal adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita diperintahkan meninggalkan tempat buruk menuju tempat yang baik agar leluasa meninggalkan larangan Allah. Kita diperintahkan mengisolir orang yang nakal agar dia kembali meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah yang utama adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.